Selamat malam saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, dan satu profesi dengan saya sebagai seorang sales. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya, nama saya Setio Priatmoko. Saya berasal dari Kudus, Jawa Tengah, tepatnya dekat dengan Pasar Kliwon. Di sini saya akan menceritakan suka duka sebagai seorang sales dan juga rencana serta manfaat jika kita mencintai pekerjaan kita. Walaupun hanya seorang sales, tapi saya berbangga dan berbesar hati, serta saya ingin menjadi seorang sales yang berhasil di Indonesia ini. Banyak sekali saudara-saudara suka duka dari seorang sales, apalagi salesnya adalah seperti saya ini, yang sudah berambut putih, sudah berusia lanjut, sudah berusia 51 tahun, tapi saya tidak pernah kenal lelah. Dan saya terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Pertama-tama saya akan menceritakan atau mengenalkan ataupun membagi dan sharing kepada saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, juga teman-teman semua seprofesi dengan saya sebagai seorang sales. Pertama, saya ingat apa yang pernah diajarkan oleh guru besar saya, bagaimana cara memasarkan barang dan bagaimana cara kita untuk berhasil. Saya juga ingin berhasil. Makanya oleh sebab itu mulai detik ini saya ingin menjadi seorang sales yang berhasil. Pertama-tama, saya harus mencintai pekerjaan saya terlebih dahulu. Apa pekerjaan saya? Saya hanya seorang sales. Tapi saya mencintai pekerjaan itu karena ada tanggung jawab dan tugas yang harus saya selesaikan. Kedua, saya mempunyai tanggung jawab keluarga, anak-anak dan istri saya. Sekalipun usia saya sudah 51 tahun, tapi karena saya mempunyai tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang suami, maka saya harus mencintai pekerjaan saya. Saya mengingat pelajaran pada tahun dahulu kala sejak saya waktu masih sekolah, saya diberi pelajaran oleh guru saya bagaimana cara memasarkan suatu produk atau barang dan bagaimana cara untuk menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan itu. Contohnya, saya seorang sales, saya harus berhasil dan saya mau berhasil menjadi seorang sales. Maka yang pertama-tama adalah saya harus mengenali produk yang akan saya jual terlebih dahulu. Dan saya harus mengenali benar-benar dan sungguh-sungguh, bahkan harus mencintai produk itu. Contohnya, produk saya ini adalah seperti sendok bebek, toples, ember, sendok agar-agar, bahkan yang lain-lainnya. Perusahaan saya adalah perusahaan yang bergerak di bidang plastik, pembuatan alat-alat rumah tangga, pembuatan alat-alat yang bergerak di bidang plastik injek. Perusahaan kami juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, perusahaan-perusahaan besar lain, seperti contohnya Litron, Cosmos, Sharp, LG, dan lain-lain. Asal kami mempunyai atau memiliki niat atau memiliki kesiapan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut. Sementara ini saya sebagai seorang sales hanya terjun ke pasar-pasar. Caranya bagaimana? Saya sudah mengenali produk saya ini seperti apa, dan saya juga harus tahu market mana yang terbaik untuk produk-produk saya. Dalam hal ini, saya sudah mengenali produk yang perusahaan kami berikan kepada kami dan tugaskan kepada saya sebagai seorang sales, yaitu produk-produknya seperti ini: sendok bebek, toples, ember, sendok agar-agar, dan yang lain-lainnya. Setelah itu saya analisa bagaimana saya dapat memasarkan produk ini, yaitu dengan cara
saya harus terjun langsung atau survei ke pasar mana yang terbaik untuk produk kami. Yaitu saya harus mencarinya pasar yang terbaik dan berkualitas dan berkuantiti terbesar, yaitu pasar mana? Yaitu pasar toko-toko plastik yang menjual plastik bungkus dan juga menjual alat-alat yang memerlukan produk-produk rumah tangga seperti produk saya ini. Juga biasanya toko plastik itu menyediakan atau menjual bahan-bahan olahan kue. Nah, disitulah pasti mereka menggunakan sendok bebek, sendok jeli, atau agar-agar, bahkan toples juga. Nah, sedangkan untuk ember seperti ini, saya terjun kemana? Jika saya terjun ke dalam pasar-pasar, mungkin kuantitinya hanya sedikit. Oleh sebab itu saya mencoba berpikir, ini pasar yang terbaik adalah toko bangunan. Karena apa? Ember ini saya lihat seperti ember cor, tapi produknya murah dan juga bukan murahan, tapi cukup terjangkau bagi masyarakat kecil seperti masyarakat pedesaan yang aktivitasnya sehari-hari adalah seorang petani atau sebagai petani. Karena apa? Produk ember saya ini harganya sangat murah, hanya 2.500. Sebab itu saya berusaha mencoba memasarkannya ke toko-toko bangunan, dan saya bersyukur berhasil. Ketiga, seperti produk toples ini, toples kue nastar ini biasanya itu digunakan oleh produsen kue kering, kue nastar. Tapi biasanya hanya tempo-tempo waktu tertentu, contohnya seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Oleh sebab itu, untuk jenis toples ini kita hanya memiliki waktu tertentu untuk memasarkannya. Yang lainnya yang saya akan sharingkan kepada saudara-saudara sekalian di sini, yaitu bagaimana caranya agar perusahaan, saya juga ingin perusahaan yang tempat saya bekerja itu maju. Saya ingin perusahaan yang tempat saya bekerja ini meningkat terus. Kenapa? Saya juga memiliki kebutuhan yang selalu meningkat. Oleh sebab itu, jika hanya memproduksi dan menjual atau sellernya hanya produk-produk seperti ini, kami yakin dan percaya pasti kita sebagai seorang karyawan akan mengalami kekurangan terus. Sebab itu saya berusaha bagaimana caranya supaya lebih maju lagi, yaitu dengan cara saya mendatangi perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan kosmetik yang wadahnya menggunakan botol alat yang dibuat dari plastik. Karena mesin-mesin dari perusahaan kami mampu membuat itu, maka kami berusaha untuk mendekati mereka agar bisa dapat bekerja sama dengan mereka, dan disitulah produk kami atau kegiatan usaha di pabrik kami maka akan lebih meningkat, sehingga income dari perusahaan tempat kami bekerja, tempat saya bekerja akan meningkat. Jika perusahaan meningkat, maka otomatis income kita pun akan meningkat. Tapi sebagai seorang sales, suka dukanya luar biasa. Bagaimana kita seorang sales dicaci maki, dicela oleh konsumen, bahkan dibentak-bentak oleh perusahaan dari perusahaan lain. Itu sudah biasa bagi saya. Saya serahkan semua itu pada Tuhan. Itulah resiko pekerjaan. Karena saya yakin dan percaya jika kita ingin maju, maka kita harus mampu menahan, mampu bertahan di tengah penderitaan, cacian, bahkan terima panas matahari, hujan, badai, apapun itu resikonya, kita harus bertahan. Maka oleh sebab itu, di sini saya mengatakan sales yang tidak pernah kenal lelah adalah sales tua seperti saya ini. Yang kedua hal, saudara-saudara sekalian, saya akan membagikan atau mengiringkan
bagaimana cara supaya kita berhasil, karena saya juga ingin berhasil dan saya juga mau berhasil menjadi seorang sales yang besar. Jika kita ingin barang-barang yang kita jual itu laku atau produk yang kita tawarkan itu dibeli oleh orang lain, kita harus tahu kompetitor kita, pesaing kita, harga mereka berapa. Sekalipun harga kita lebih tinggi, jangan khawatir saudara-saudara sekalian, kita punya trik, kita punya wawasan, kita punya akal bagaimana caranya produk kita lebih laku dari mereka yang harganya rendah. Contoh, produk di perusahaan saya ini produk nomor 1 terbaik, dan kompetitor dari perusahaan saya itu produk berbeda dengan produk dari perusahaan lain. Sebab itu saya harus meyakinkan kepada konsumen produk saya terbaik, produk saya lagi apa? Coba dibandingkan. Jika mereka melihat, maka mereka akan percaya, maka mereka akan membeli produk itu, saudara-saudara sekalian. Yang lainnya adalah bagaimana cara kita memasarkannya. Kita harus mengetahui market yang terbaiknya. Market yang terbaiknya itu di mana? Kalau kita di suatu tempat kita mengalami kemerosotan market, kita harus mampu mencari market lain yang lebih baik lagi. Itulah saudara-saudara sekalian. Oke, untuk sementara waktu ini saudara-saudara sekalian, cukup sekian dulu. Sampai jumpa di suatu saat nanti, dan di lain waktu saya akan berbagi dan menyaringkan pengalaman saya sebagai seorang sales tua di Indonesia ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.